Alhamdulillahi birahmatihi tatmainnul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa, dengan senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita meyakini apapun keputusannya dan ketetapannya itu akan berakibat baik bagi orang yang meyakininya. Kita senantiasa berhusnudzon bahwa tidak ada ketetapan dan keputusan Allah yang jelek. Pasti putusan Allah itu baik bagi orang yang beriman. Saat ini saya diberi tugas untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu berupa saum menumbuhkan keikhlasan. Ikhlas dalam tubuh manusia tak ubahnya ruh. Jika seorang hidup, di situ ada jasad, di situ ada ruh. Apabila ruh tanpa jasad, tentu tidak akan utuh. Demikian juga jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh tidak akanlah disebut seorang manusia yang utuh, melainkan mayit atau bangkai. Karena ruh tidak menempel pada badan, maka tidak akan dikatakan sebagai seorang manusia, tapi seorang yang sudah mati, sudah wafat. Maka ikhlas itu adalah ruhnya, dan perbuatan atau anggota badan yang lain itu dikatakan sebagai jasadnya. Jadi dengan demikian, ikhlas itu demikian penting dalam sebuah amal, karena orang arif, orang bijak berkata, "An-nasu kulluhum mauta illal alimin." Semua manusia itu binasa. Semua manusia itu adalah mayit atau mati, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum mauta illal amilin. Semua orang yang berilmu nonsen, tanpa amal. Wal amiluna kulluhum mauta illal mukhlisin. Dan semua yang beramal itu nonsen, tidaklah bermanfaat kecuali apabila amalnya itu didasari dengan keikhlasan. Oleh karena itu, ikhlas memang mudah diucapkan, tapi berat untuk dikerjakan dan dilaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak akan memandang kepada seseorang itu dari jasadnya, juga dari rupanya, tapi Allah akan memandang terhadap hatinya. Artinya bahwa ada pekerjaan hati dan ada pekerjaan di luar itu. Allah tidak memandang seseorang itu pada jasadnya, apakah dia itu termasuk kategori body yang menarik
Demikian juga apakah dia seorang rupawan atau bukan. Tapi yang Allah akan pandang itu adalah qulubikum, terhadap hati-hati kalian. Jika mayat bergentayangan setelah selesai perang, ternyata belum tentu semua mayat itu mati syahid. Terbukti suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli yuqatilu syuja'atan, tentang seseorang yang berperang karena ingin disebut pemberani, wa yuqatilu hamiyatan, dan seorang yang berperang karena ingin disebut pahlawan, wa yuqatilu riyaan, dan ia berperang karena memang ingin dipandang oleh banyak orang. Fa ayyu dzalika fi sabilillah, apa dan yang bagaimana yang disebut dengan berperang di jalan Allah itu? Ternyata seorang yang pergi berperang di jalan Allah pun itu dengan beberapa motif. Ada motifnya syuja'atan, ada dengan maksud hamiyatan, ada yang dengan maksud riyaan. Beraneka ragam macam maksud, tujuan, dan motif seseorang dalam sebuah amal yang sama ternyata bisa menghasilkan yang berbeda. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang itu, beliau dengan tegas dan jelas menyatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang berperang dengan maksud, dengan tujuan untuk menegakkan kalimat Allah yang maha tinggi, maka ialah yang termasuk kategori jihad fi sabilillah. Tidak setiap orang pergi berperang itu untuk tujuan jihad, tapi ternyata ada yang syuja'ah, ada yang hamiyah, ada yang ria'an nas. Ria'an, yaitu karena ria. Memang ikhlas itu adalah diddur ria. Seorang meninggalkan sebuah perbuatan karena manusia, karena takut kepada manusia, maka tentu saja dia meninggalkannya itu bukanlah karena ikhlas, tapi karena ria'an nas. Dan orang yang melakukan satu pekerjaan, dia itu didorong karena manusia, tentu itu adalah syirik. Dan ria itu dikategorikan sebagai syirkul asghar. Maka dengan demikian, betapa ikhlas ini adalah sebuah kalimat yang sudah menjadi buah bibir. Bahkan tidak sedikit orang mengatakan kita sebaiknya mesti ikhlas tanpa harus menginginkan atau mengharapkan sesuatu. Padahal tentu saja itu adalah kalimat yang salah. Yang paling tepat itu justru ikhlas itu mengharapkan sesuatu. Cuma sesuatu yang diharapkan tidak ada yang lain kecuali wajh Allah wad darul akhirah, yaitu adalah wajh Allah, keridhaan Allah, wad darul akhirah, dan keridhaan serta kehidupan kelak di akhirat nanti. Sehingga para ulama mendefinisikan ikhlas itu adalah ayyakuna qasdul abdi wajhallah azza wa jalla wad darul akhirata. Bahwa ikhlas itu hakikatnya adalah seorang hamba menjadikan maksud dan tujuan melakukan satu perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan itu betul-betul atas dasar wajhallah azza wa jalla, yaitu mengharapkan keridhaan Allah azza wa jalla, wadarul akhirata, dan mengharapkan kebaikan kehidupan kelak di akhirat. Seseorang melakukan satu
pekerjaan, apakah itu salat, apakah itu perbuatan bersedekah, menginfakkan sesuatu, mengeluarkan zakat, dan pergi haji ke Baitullah. Pekerjaan-pekerjaan ini sudah barang tentu itu adalah pekerjaan ibadah yang kelak akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua itu dikerjakan atas dasar mengharap keridhaan Allah, Allah bertanggung jawab. Tapi apabila motifnya, maksudnya, dan tujuannya itu di luar itu, maka tentu Allah tidak bertanggung jawab. Seorang melaksanakan salat, bisa jadi dia itu riya'an nas. Seorang melaksanakan ibadah haji, terlebih lagi. Begitu juga bersedekah, berderma, berinfak, mengeluarkan zakat. Itu begitu mudah. Seorang itu dilanda riya'an nas, dilanda sebagai seorang yang ingin dilihat banyak orang, ingin terlihat dan ingin mendapatkan pujian, serta ingin diucapkan terima kasih, dan ingin dianggap sebagai seorang yang ahli ibadah atau seorang yang saleh. Tapi ibadah saum ini ternyata memiliki karakter tersendiri. Jika salat begitu mudah seorang ria, jika ibadah mahdoh yang lain memang begitu mudah orang melihatnya, tolak ukurnya, sementara orang saum ini sulit untuk dideteksi dan diketahui, karena tidak semua orang yang bangun sahur otomatis dia saum, dan tidak semua orang yang berbuka di waktu maghrib itu juga melaksanakan ibadah saum. Ternyata saum ini adalah salah satu di antara sekian banyak ibadah yang bisa dijadikan wahana dan media menumbuhkan keikhlasan. Karena saum sulit dideteksi, yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, setiap saat, sampai 1 bulan lamanya, kita dilatih untuk membiasakan, menanamkan keikhlasan dalam diri kita. Dengan saum, diri kita akan terlatih tumbuh keikhlasan, karena tanpa keikhlasan, tanpa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit rasanya saum ini diwujudkan dengan sebaik mungkin. Orang melaksanakan taraweh masih bisa ria. Seorang melaksanakan tahajud saja masih bisa. Tapi seorang melaksanakan ibadah saum sulit untuk dideteksi, karena ternyata saum itu adalah sebuah bentuk ibadah yang dilatih sedemikian rupa bagi pelakunya dan pemeluknya, agar dia itu bisa menanamkan pada jiwanya, pada dirinya, dilatih keikhlasannya setiap hari, setiap saat dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Pemirsa yang Allah muliakan, ternyata seorang melaksanakan satu amal itu butuh kesabaran agar amal itu diterima. Bukan hanya ikhlas, akan tetapi tepat secara kaifiat, tata cara, dan juga benar secara niat. Niatnya benar, niatnya lurus, dan juga syariat serta kaifiatnya itu sesuai dengan syariat. Oleh karena itu pantas kalau Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal itu
tergantung kepada niatnya. Karena kalau memang niatnya sudah lurus, berarti separuh dari amal itu sudah selamat. Tinggal diselamatkan separuhnya lagi, yaitu berupa kaifiat, tata cara. Apakah itu dibenarkan secara syar'i atau tidak? Apabila seorang beramal, lalu amal itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatannya, pekerjaannya, amalnya itu benar secara syar'i, secara syariat, dan dilandasi dengan keikhlasan. Baru niat saja memang memerlukan kesabaran. Ada sebuah cerita sederhana. Seorang ingin memberantas kemusyrikan di kampungnya. Ternyata di kampung itu ada sebuah pohon besar yang sering dijadikan pertapaan. Esok harinya dia berniat untuk menumbangkan itu pohon, karena pohon itu sering dijadikan kemusyrikan. Dibawanya gergaji di pagi hari, tapi begitu sampai ke tempat di mana pohon itu berada, ada seorang menghampiri. Anda bawa gergaji, mau apa? Maka dia dengan spontan mengatakan, saya akan memberantas kemusyrikan dan pohon ini wajib ditumbangkan. Dia menyampaikan kepada orang tersebut, saya tidak melarang untuk menumbangkan itu pohon, akan tetapi bagaimana kalau besok? Jangan sekarang, ini ada beras 1 kilo, silahkan ambil. Dia berpikir sedikit, besok ditumbangkan, sekarang pun ditumbangkan. Cuma kalau besok berarti saya akan mendapatkan beras 1 kilo. Tapi kalau sekarang saya tidak dapat 1 kilo itu beras. Akhirnya dia pulang. Dan keesokan harinya dia bawa lagi gergaji. Begitu sampai ada orang yang kemarin memberi beras. Dan ia menghampirinya. Apakah Anda mau melaksanakan dan mau menumbangkan itu pohon? Pohon ini mau Anda tumbangkan hari ini? Benar. Saya bagaimana kalau usul? Bagaimana kalau besok hari saja? Ini ada beras 1 kilo, silakan bawa. Akhirnya dia ambil lagi, kemudian dia pulang lagi. Keesokan harinya dia bawa gergaji, kemudian sampai di tempatnya lagi, lalu ia melirik ke kanan dan ke kiri. Mana orang yang biasa membawa dan memberi beras 1 kilo itu? Ternyata diliriknya dan dilihatnya tidak ada, akhirnya ditumbangkannya. Pertanyaannya adalah, apakah dia menumbangkan pohon itu karena Allah? Apakah menumbangkan pohon itu ikhlas? Ternyata dia menumbangkan pohon bukan lagi karena ingin memberantas kemusyrikan karena Allah, tapi karena tidak ada orang yang memberi 1 kilo beras. Ternyata meluruskan jarum hati agar ikhlas karena Allah, ibtigha'a wajhillah, memurnikan, membersihkan semua motif, seluruhnya itu hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah dan hanya ingin mendapatkan kehidupan akhirat kelak. Ini sungguh sangat berat. Selalu saja ada godaan dari kanan dan kiri. Itu ketika hendak beramal. Belum lagi pada waktu beramal, mesti benar. Dan setelah beramal pun masih juga banyak godaan, halangan dan rintangan. Apa halangan dan rintangan setelah orang beramal? Tidak ada lagi kecuali adalah menyebut-menyebut kebaikan dan amal yang telah dikerjakannya. Sehingga Quran mengingatkan kita kepada orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
Janganlah kalian itu membatal-batalkan sedekah, membatal-batalkan infak, membatal-batalkan kebaikan, sehingga akhirnya kebaikan yang kita kerjakan, amal yang kita lakukan itu hampa karena memang disebut-sebut, karena memang jasa itu diungkit-ungkit. Dengan disebut-sebut dan diungkit-ungkit, maka diutak-atik, dilakukan berbagai macam sebuah tindakan-tindakan yang bisa membatalkan amal, perbuatan, dan kebaikan seseorang. Jadi kita mesti hati-hati dalam beramal. Tetap istiqomah apabila kita mempunyai niat kebaikan. Lalu benarkah kebaikan yang kita kerjakan sesuai dengan syar'i? Dan setelah itu jaga, pelihara. Jangan sampai amal kita batalkan oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu pantas dalam hidup kita mempunyai dua kekhawatiran. Satu kekhawatiran adalah kita mesti khawatir apakah amal kebaikan yang selama ini kita kerjakan, yang dilandasi dengan keikhlasan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kita mesti khawatir, sehingga kekhawatiran ini akan memunculkan kewaspadaan. Dan yang kedua, kekhawatiran yang paling kita tanamkan dalam diri kita adalah apakah dan bagaimanakah akhir dari hidup kita ini? Karena banyak orang yang beramal dengan amal ahli surga, tapi di ujung hayatnya dia beramal dengan amal ahli neraka. Begitu juga sebaliknya. Tidak sedikit orang yang beramal dengan amal ahli neraka, tapi di ujungnya dia beramal dengan amal ahli surga. Tentu yang kita harapkan dan kita inginkan saat ini tidak ada lagi kecuali kita membiasakan beramal dengan amal ahli surga. Kemudian kita akan berakhir ke dalam kehidupan kita ini beramal dengan amal ahli surga juga. Sehingga pintu surga senantiasa terbuka dan pintu neraka senantiasa tertutup. Dan setan pun terbelenggu. Ada cerita yang amat sederhana. Seorang santri yang bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia senantiasa khidmat kepada gurunya. Dia setelah selesai nyantri di pesantren, dia bertani. Kemudian dalam pertaniannya dia sukses. Dia menanam engkol, tiba-tiba engkolnya ada yang 30 kilo. Maka tidak ada yang diharapkan dan tidak ada yang dieluk-elukan atau diagungkan dalam dirinya kecuali sang guru. Gurunya pada waktu itu berada di pesantren dan dibawakannya itu engkol kepada gurunya sebagai sebuah hadiah dari seorang santri yang khidmat kepada gurunya, dengan karena Allah dia serahkan. Dia begitu girang dan santrinya pun demikian ikhlas memberikan, serta gurunya gembira melihat santrinya maju, bertani, bercocok tanam. Lalu dia berpikir, gurunya berpikir, kiainya ya sedikit mempertimbangkan. Dia bermusyawarah dengan istrinya, bagaimana kalau kambing di belakang, daripada dia hanya 1 ekor saja. Ternyata si santri ini demikian berhasil bertani. Kalau kita serahkan itu kambing 1 ekor, yang betina itu tentu akan beranak pinak. Maka diserahkanlah kepada santri tersebut. Begitu dibawa itu kambing dari kambing kiainya, di tengah perjalanan temannya itu bertanya, "Dari mana kau?" "Saya pulang dari kiai." Itu kambing kan kambing kiai." "Betul, saya memberi engkol
kemudian dikasih ini kambing. Maka terbetik dalam hati temannya, wah kalau begitu saya juga ingin mengirimkan kepada kiai, dan kesukaan kiai itu adalah duren. Dan akhirnya dia membeli sebuah duren, kemudian diserahkan kepada kiainya. Barangkali saja kalau diberikan duren akan dipulang atau akan diberikan yang lain yang lebih baik dari seekor kambing. Ternyata begitu diserahkan, maka sang kiai tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali kolnya pun tinggal separuh. Dan waktu itu karena tidak mungkin santri itu berpulang dengan tangan hampa, akhirnya separuh engkol pun diserahkan kepada santri yang membawa duren tersebut. Dan santri yang memiliki keinginan dan motif untuk memberi kepada seorang kiai, seorang guru, bukan karena khidmat, karena Allah, karena mengharapkan ridho Allah, dia akan kecewa dan tentu akan mendapatkan kenihilan dalam dirinya. Mengapa seorang memberi engkol dikasih kambing, saya memberi duren kok malah engkol pun tinggal separuh? Bukannya diberi sapi, bukannya diberi ya seekor yang lebih baik, seekor kambing yang lebih baik dari hanya sebagai pengembalian membeli atau memberikan sebuah duren kepada sang kiai. Inilah satu gambaran sederhana di mana seorang yang memiliki motif yang tidak ikhlas akan berakhir dengan kekecewaan. Ibadah saum Ramadan ini adalah merupakan satu wahana, media latihan menanamkan keikhlasan kepada diri kita. Dengan saum yang kita kerjakan dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, tanpa keikhlasan tidaklah mungkin akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau bagaimanapun ibadah mahdhah maupun ibadah sosial, memberikan kepada seseorang, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, mesti dilandasi dengan ibtigha'a mardatillah. Wa yut'imuna ta'ama ala miskinan ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Biasa orang-orang yang ikhlas itu, orang-orang abror itu memberi makan dengan makanan yang ia sukai kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan-tawanan. Tapi innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak ada yang diharapkan dari memberi makan kepada mereka itu kecuali liwajhillah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak akan dan tidak menginginkan adanya balasan. Wala syukuro, dan kami tidak ingin diucapkan terima kasih dari kalian. Semuanya itu adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuro. Tidak mengharapkan balasan dari sang kiai, dari manusia manapun, dari siapapun, dan tidak ingin diucapkan terima kasih. Dia seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, tidak singkil karena dipuji, dan tidak berhenti karena orang mencaci dan membenci. Dia senantiasa tampil dan melaksanakan walaupun tanpa pujian, dan dia akan berhenti karena memang itu adalah merupakan taat kepada larangan-larangan Allah. Meninggalkan syahwat dan hawa nafsu, meninggalkan minum dan makan di siang hari, semuanya itu adalah ibtigha'a mardatillah,
tidak ada lain kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saum kita kali ini dan saat ini di bulan Ramadan betul-betul bisa melatih diri untuk senantiasa ikhlas karena Allah dan menanamkan pada jiwa kita keikhlasan, ingin senantiasa mendapatkan semua balasan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi seperti ini, dalam saat-saat wabah berkecamuk ini, keikhlasan mudah-mudahan menjadi penghambat wabah dan bala bencana yang akan menimpa kepada diri kita, keluarga, dan bangsa serta kaum muslimin pada umumnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.